Sudah bisa, alhamdulillah. Silakan Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Neng. Sudah bisa Baiklah, dimulai, silakan. Bapak. Ya, terima kasih. Apakah suara saya masuk? Jelas? Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang game, marilah kita buka untuk kegiatan webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati, di sini adalah founder dari Canva Lover, ada Kang Dero atau yang biasa disebut sebagai founder Canva Lover Nusantara. Ini nama lengkapnya adalah Bapak Denny Rohendi, SPD MPD. Yang saya hormati ini ada Ketua Canva Lover Nusantara, Bapak Solihin. Kemudian ada keynote speaker kita hari ini, ada Ibu Mardiani SPD, serta Ibu Eneng, ini yang selalu setia mendampingi kita setiap ada webinar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan hidayahnya kepada kita, maka pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar dalam rangka mengkreasikan student accreditation dan refleksi dengan Canva Edu. Dengan keadaan sehat walafiat tentunya, dan tanpa halangan suatu apapun. Baiklah, sebelum kegiatan malam hari ini dimulai, saya bacakan dulu untuk susunannya. Yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian sambutan dari pengurus Canva Lover Nusantara, atau yang mewakili, kemudian ada keynote speaker, dan selanjutnya ada pemaparan materi dari narasumber, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir nanti penutup. Sebelum saya mulai, akan saya bacakan kembali seperti yang tertulis dalam grup WhatsApp ya. Ada tata tertib untuk peserta webinar. Yang pertama yaitu telah mendaftar, kemudian mengikuti sesi foto bersama sampai di akhir kegiatan. Kemudian saat sesi sambutan, pemaparan dan penguatan diharapkan peserta dapat menutup untuk voice-nya, jadi di unmute ya. Kemudian pada saat sesi tanya jawab, silahkan peserta bisa klik raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kemudian yang terakhir adalah dimohon untuk saling menghargai dan menjaga ketertiban bersama. Baiklah, kita mulai saja untuk webinar kita pada malam hari ini dengan yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Canva. Dalam hal ini Bapak Solihin tidak ada halangan, ini berarti tidak hadir karena ada keperluan. Maka langsung saja akan disampaikan oleh keynote speaker hari ini yaitu Ibu Mardiani SPD selaku koordinator divisi komunitas Canva Lover Nusantara. Kepada Ibu Mardiani kami haturkan. Terima kasih kepada Ibu Ari yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi rahmat, hidayah dan inayah sehingga bisa berkumpul di ruangan maya ini dalam rangka menuntut ilmu, talabul ilmi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya menuntut ilmu itu adalah sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat. Tidak lupa pula sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dapat mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin menyapa dulu rekan-rekan pengurus Canva, pertama Kang Ihin, kemudian Bu Neng, ada Bu Iin juga, dan juga teman-teman ketua Canva Lovers di seluruh Nusantara, dan juga kepada Kang Dero yang saat ini sedang dalam keadaan kurang fit ya, mudah-mudahan beliau
segera dipulihkan kembali sehingga bisa bergabung dengan kita di pertemuan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya juga ingin menyapa rekan-rekan semua ini yang hadir di sini dari Sabang sampai Merauke ini yang tidak pernah bosannya berkumpul di ruang maya ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi setiap Jumat malam ya. Ini sangat waktu yang dinanti-nantikan pasti oleh Bapak Ibu guru yang hebat semuanya untuk berbagi ilmu, sharing semua ilmu-ilmu yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kita semua. Terkhusus hari ini adalah materi yang sangat menarik, yaitu mengkombinasikan antara student expedition dengan refleksi. Dan tentu saja ini sangat menarik dan saya sendiri merasa penasaran nih seperti apa ini nanti bentuknya yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Ike Yulistika SPD dari Canva Lovers Batang ya. Tentu materi ini sangat menarik. Mungkin nanti kita akan bisa simak seperti apa itu bentuk dari kombinasi ini, dan tentu saja mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai guru di era abad 21 ini, sehingga bisa mengantarkan murid-murid kita untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, seperti itu ya. Oh, tidak lupa pula saya ingin menyampaikan selamat kepada rekan-rekan guru penggerak yang angkatan 7 ya. Baru beberapa waktu yang lalu sudah lulus dari angkatan 7. Semoga semakin banyak guru-guru yang ikut dalam program guru penggerak ini. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekian. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mardiani atas sambutannya. Ibu Mardiani ini adalah keynote speaker kita pada malam hari ini. Beliau luar biasa ini, Bapak Ibu guru hebat semua gitu. Selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber kita. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ike Yulistika SPD. Ibu Yulistika ini adalah guru dari SMK Negeri 1 Batang. Beliau termasuk sebagai pionir untuk Canva di Kabupaten Batang. Jadi moga nanti diikuti materinya dari webinar ini, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung menuliskan di chat atau bisa raise hand. Berikutnya kepada Ibu Yulistika, ya, kami haturkan untuk waktu kedepannya. Silakan Ibu Yulistika. Oke. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Yulistika untuk Canva Lover dari Kabupaten Batang. Saat ini kita pertama kalinya ikut dalam webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk pengurus Canva Lover tingkat Nusantara ya, sudah mau memberikan kesempatan untuk kita berbagi share ilmu. Apalagi ini sama Bu Neng dan kemudian sama teman-teman pengurus yang lain, kemudian nih Pak Ihin, terima kasih, dan pengurus yang lain yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Sama-sama. Oke. Aduh, deg-degan ini Pak. Baik. Sebenarnya kalau dibilang menarik itu saya agak ini ya. Sebenarnya student expedition ini hal yang umum Bu, Pak. Jadi student expedition itu semacam peta materi. Jadi kita akan menyajikan, saya akan menyajikan peta materi. Sebenarnya ini untuk pembelajaran siswa. Nanti dia konsep saya itu student expedition adalah seperti cover untuk setiap materi. Jadi untuk ya bisa dikatakan bisa dipakai untuk checklist.
disebut student expedition kalau dia diterapkan dalam web. Misalkan anak ingin membuat portofolio, misal situs web gitu ya. Portofolio ini bisa dimasukkan ke dalam yang dari Canva, kemudian bisa kita share ke siswa dan siswa bisa memasukkan itu ke dalam situsnya sebagai panduan siswa apa saja yang akan dipelajari. Student expedition, sebentar saya share screen nggih. Bisa terlihat Bapak Ibu di layar? Belum, Bu. Belum, Bu. Menunggu sinyal. Belum, masih loading mungkin. Nah, Oke. muncul. Ya, lambat jelas. Saya matikan kamera untuk saya dulu nggih Bapak Ibu. Halo, oke. Terlihat nggih Bapak Ibu? Lihat, Bu. Terlihat, Bu. Ini saya ambilkan dari modul ajar. Ini saya ambilkan dari modul ajar, kemudian saya susun terdiri dari, jadi student expedition itu terdiri dari tujuan pembelajarannya. Ini saya ambilkan untuk, karena saya mengajar kelas 12, dan kelas 12 itu sebenarnya di sekolah kami belum menggunakan kurikulum merdeka, jadi masih kurikulum 13 yang diadaptasi, 13. Ya 13, tapi diadaptasi jadi kurikulum 13 tapi rasa merdeka. Oke, jadi terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, materinya nanti surat lamaran pekerjaan, dan kemudian ada daftar aktivitas. Daftar aktivitasnya, seperti yang saya katakan tadi, mengikuti rasa merdeka, jadi mengikuti alur merdeka belajar, terdiri dari mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep. Ini bisa terbaca atau perlu saya besarkan Bapak Ibu tampilannya? Coba Bisa besarkan dilihat, lagi. Bu. Udah Bisa, nampak, Bu. Oke, Bisa. coba ini. Nah, ini ada mulai dari diri, kegiatannya apa, kemudian eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi, sampai pada aksi nyata. Ini nanti akan masuk ke rancangan di Canva. Ini baru draft gitu ya. Nah, nanti kita langsung masuk ke Canva dulu. Bentar. Baik. Mungkin masih loading ya. Nah, ini dia. Ini saya kalau masuk itu masuk ke Google dulu. Jadi otomatis ketika ketika kita ketik canva.com, Canva langsung mendetek kalau kita menggunakan akun Google. Jadi di sini tadi saya belum klik login pun dia sudah otomatis masuk ke akun saya. Ini akun belajar saya. Di sini terlihat di sebelah kiri itu terlihat SMK Negeri 1. Berarti saya sudah masuk ke akun belajar ID saya, Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita akan buat student expedition-nya, nanti di dalamnya juga memuat refleksi untuk siswa. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Bapak Ibu bisa langsung mencari dokumen A4. Mohon maaf Bu Ike, mungkin harus dulu share screen-nya diulangi lagi. Tadi karena ada yang masuk share screen, jadi terhalang, tertutup. Iya, betul. Jadi keluar dulu. Keluar dulu, oke. Ya, share screen-nya
ditutup dulu kemudian dibuka lagi. Ya. Sampun. Oke. Ya, oke, sudah, Bu. Kita masuk ke dokumen A4. Di sini ada template macam-macam gitu ya. Saya akan coba buat desainnya dari awal saja. Ini kosongan. Loadingnya agak lama gitu ya. Ini fungsinya kalau saya kan karena untuk siswa untuk membuat situs Google itu harus kalau pakai HP itu agak susah. Jadi saya lebih cenderung nanti hasil ini nanti akan dicetak. Jadi share ke siswa nanti mereka bisa cetak. Sebenarnya bisa dengan cara di-share dengan PDF kemudian bisa langsung diisi atau dicentang oleh siswa. Itu ada kita bisa pelajari itu di Canva level 5. Tapi ini saya tidak akan sampai di situ Bapak Ibu, jadi hanya sampai pembuatan student expedition dan refleksi, itu saja. Oke, nah ini sudah masuk ke beranda apa namanya ya, tempat kerjanya gitu ya. Oke, kita biasanya di awal selalu akan masuk ke desain. Nah, kita kliknya yang elemen saja. Elemen untuk mencari dasaran, jadi ya sebagai latar. Sebenarnya ada latar juga, Bapak Ibu bisa mencari di bagian latar belakang. Tapi saya akan gunakan elemen sebagai latarnya. Saya akan karena saya ingin temanya berupa yang namanya expedition, berarti tema peta gitu ya, maka saya coba cari yang dasarnya peta. Oke, papir. Masih di sini ya, saya harus keluar dulu ini. Ternyata nggak masuk ke oke. Ini sudah masuk? Kok belum? Oke. Karena beda tab, jadi ini ya. Ini sudah masuk, saya akan cari yang topiknya tentang expedition. Expedition itu kan petualangan gitu ya. Jadi saya mau cari yang kaitannya dengan petualangan. Saya ambil ini, saya ketik di elemen itu papirus. Jadi lembar kertas usang gitu ya. Nah, ini saya ambil satu, kemudian saya besarkan. Saya putar aja ini, lalu kita besarkan. Agak miring kayak gini. Oke. Nah, dan nah, nanti ini jadi latarnya. Sebenarnya ada latar belakang. Di bagian bawah ini ada latar belakang. Di samping kiri itu Bapak Ibu bisa milih ya. Nah, yang latar belakang, tapi saya lebih suka elemen yang dijadikan latar belakang. Ini nanti kita kunci. Saya akan kunci posisinya biar tidak kemana-mana. Terus lanjut, kita buat judulnya dulu. Bisa ke teks. Nah, saya ketik kotak teks. Nanti muncul. Ini kalau kurang besar bisa dibesarkan, dizoomkan. Nah, ini kita tulis student mana ya? Kok
Nggak bisa. Oke. Student expedition. Halo Bapak Ibu, kalau saya terlalu cepat tolong di-cut gitu ya, mungkin. Atau suara saya yang kurang terdengar jelas, mohon untuk ini. Cukup Bu, cukup. Suaranya Oke. dibesarin, Bu. Suaranya dibesarin, oke. Mungkin saya dekatkan dulu sama ininya ya, speakernya. Oke. Iya, Mas Peter. Kita pilih jenis hurufnya. Kira-kira mau pilih apa ini ya, yang pas, yang cocok dengan tema petualangan. Oke, loadingnya mungkin agak lama nggih Bapak Ibu. Karena oke. Ya sambil nunggu ini loading, mungkin kita bisa ngetik-ngetik yang lain atau cari elemen dulu. Oke. Oke. Kita ke elemen lagi, kemudian di bawahnya kita buat untuk menuliskan tujuan pembelajaran supaya siswa tahu apa hasil yang ingin atau yang akan dicapai ketika mereka belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Kayaknya di tempat saya loadingnya agak lama ini untuk Canva. Sinyalnya agak, mohon maaf Bapak Ibu, sinyalnya agak lemah karena ya untuk Canva itu memang agak berat mungkin ya. Ya, jaringannya agak susah ini Bu. Ini di saya agak lemot ya, gimana ya? Saya tutup dulu mungkin ya.
wabarakatuh. Sinyalnya ini, Bu. Oh, Di tempat saya muter-muter terus kampanye. Gimana ya? mungkin atau bisa dibantu karena wifi saya tempat saya jaringannya belum ini apa mungkin moderator bisa membantu ini coba ya tempat saya bisa enggak ya semoga jalan Ya. maksudnya tapi segimana saya yang membuka apa namanya membuka kanvanya kemudian ibu memandu saya gitu. Boleh. Semoga bisa karena ini kebetulan di wifi di tempat saya tadi sedang bermasalah ini semoga bisa. Di saya juga agak lemot ini. Ini yang yang dibuka bagian apa ya Bu ya? Ini saya bagikan dulu ya kanvanya ya. Bagian ini dokumen A4. Oh A4 berarti Dokumen A4 terus papirus Bu. A4 ya. Ini ya lanskap ini ya. Apa vertikal? A4 Yeah. lanskap ya. Oke. Tapi ini udah jalan. Malah punya saya udah jalan ini Bu. Udah jalan. Oh ya udah. Udah. Nanti Ya saya tutup punya ini. saya ya. Oke. Saya tutup dulu hentikan berbagi ya. Oke, silakan Bu kalau sudah jalan. Silakan gantian Ibu yang berbagi. Oke, yang ini tadi sudah di sini. Student expedition. Belum muncul Bu ini tampilannya. Tampilan di Ibu belum muncul. Oh, Iya, udah belum. baru. Baru proses. Masih proses. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Aduh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjut ke tadi hurufnya apa aja. Nah, kita mau pilih yang mana nih? Bisa minta rekomendasi juga dari Google, dari Canva-nya. Tapi saya akan pilih yang ke mana tadi ya? Oke, anonymous. Yang ini. Ya, oke. Terus lanjut ke elemen apa lagi? Kita buat balon. Kita cari tentang balon atau balon kata atau balon percakapan. Oke, kira-kira mana nih yang cocok? Nah, ini ambil yang kotak. Oke. Ini untuk dipakai untuk tujuan pembelajarannya di sini. Saya kopikan dulu karena dia tidak bisa diisi gambarnya tidak bisa langsung diisi teks, maka saya tambahkan teks lagi. Oke.
Nah, Bu Ika, ini suaranya saya kopikan. hilang. Ya, ya karena saya belum nggak bicara tadi. Nah, ini apa namanya, masih di tengah, bisa kita buat ke pinggir. Karena dia copy paste dari teks, kita bisa mengedit dulu di bagian dalamnya. Itu bisa dia sama seperti ketika kita ngedit di Word gitu ya, atau di dokumen. Ini bisa kita tempel di sini. Kalau kurang besar, kita besarkan aja di sini. Nah, kita setting dulu ukurannya. Ini terlalu kecil jadi nggak kelihatan. Nah, begini. Ukurannya 8 di sini ya Bapak Ibu. Di bagian atas itu ada ukuran. Di bagian atas itu ada ukuran. Itu kita klik aja kita mau ukurannya berapa. Kalau untuk kertas kan biasanya 12 gitu ya. Times New Roman 12. Nah, ini masih kurang besar. Ini bisa dipanjangkan lagi. Oke. Nah, tujuannya kemudian kalau ini dirasa terlalu besar juga kita bisa kecilkan. Kayaknya kalau 12 kebesaran gitu ya, kita kecilkan aja. Atau kita ganti hurufnya. Kita ganti hurufnya jadi misal yang agak ramping. Nah, oke. Nah ini harus nyeting-nyeting dulu. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke bagian tahapan aktivitasnya. Jadi bisa tambahkan teks juga. Aktivitas. Oke, lanjut ke elemen lagi. Kira-kira mau dikasih apa ya bentuknya? Mungkin bentuk-bentuk yang lain. Ini banyak bubble pilihan di sini Bapak Ibu, jadi bisa pilih yang mana saja aktivitasnya. Misalkan saya pilih yang agak panjang itu mana ya? Nah, ini juga bisa. Yang saling bersambung gitu ya. Atau karena ini aktivitas, jadi lebih banyak yang ini nih. Nah, ini dia. Tapi kita ganti warnanya aja dengan warna yang lebih alami karena temanya kan tema alam ini ya. Jadi kita ganti pakai warna hijau. Kalau warna hijaunya juga kurang, Bapak Ibu bisa mengeditnya di bagian warna dokumen. Isinya ada, nah ini bisa digeser-geser.
Semakin ke sana semakin cerah, semakin ke bawah semakin gelap. Nah, oke. Ini saya besarkan aktivitasnya. Oke, kita kasih teks. Terus kita copy paste dari yang kita siapkan tadi ya, mulai dari diri. Nah, mulai dari diri. Karena warna dasarnya itu gelap, jadi kita bisa ubah warnanya, warna teksnya itu dengan warna yang lebih kontras dengan warna hijau gelap. Misalnya kita pilih warna putih. Oke, saya lupa ngeblok ini. Nah, kalau di blok putih semua. Nah, ini dia. Mulai dari diri, kemudian bawahnya dikasih pertanyaan aktivitasnya. Oke. Bisa sambil, kalau ada pertanyaan bisa sambil tanya boleh Bapak Ibu. Kalau dirasa Ini ada Ibu yang Hadijah kok. Raise hand. Oh ya, silakan. Silakan Ibu Hadijah, ada yang mau ditanyakan? Ini Ibu Ike mempersilahkan. Kan sambil buat, sambil ngobrol nggak apa-apa sih Bu ya. Mungkin mau tanya sesuatu. Kayaknya ini simple sebenarnya daripada dibandingkan mungkin yang untuk Canva-Canva yang lain kan mungkin levelnya lebih ini ya, lebih tinggi. Kalau ini karena beberapa teman Batang itu baru mulai mengenal Canva, jadi saya mulai dari yang sederhana Bapak Ibu. Nah, tapi kalau yang sudah ikut apa namanya pelatihannya Kang Dero biasanya sudah lebih mahir. Jadi kalau buat ini tuh sudah kategorinya gampang. Cipil lah kalau kayak kata anak-anak tuh cipil. Nah, oke, kita bisa copy paste. Jadi Ctrl C terus Ctrl V untuk elemen yang sama. Kalau enggak, berarti kita juga bisa klik teksnya, kemudian kontrol. Oke, nah ini nggak bisa. Oh, yang saya salah, bukan kontrol ya, tapi shift. Itu klik dimulai, teks mulai, kemudian shift, klik di teks yang lain, ini akan bisa dikelompokkan. Nah, ini nanti jadi satu, dipindah-pindah jadi satu. Ini kita copy. Bisa nggak sama elemennya? Bisa. Kalau Bapak Ibu mau. Dikelompokkan dengan elemennya. Nah, ini tapi kalau sudah dijadiin satu ini, kita nggak bisa ngedit-ngedit. Nah, ini harus dipisah lagi. Jadi, kelebihannya itu gampang kalau untuk dikelompokkan, itu kelebihannya gampang dipindah, tapi kalau nanti mau diedit, itu harus dipisah dulu.
saya buat berarti ada Merdeka MIR, D 1 2 3 4 1 2 MIR D K satu lagi ya. Nah, nggak cukup nih. Mungkin bisa kita geser-geser. Jadi kalau buat ini tuh ekstra harus sabar gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ukurannya 14. Kita bisa kecilkan. Jadi 12. Terlalu kecil. Ini harus setting lagi. Nah. Oke, kita kecilkan lagi. Ini tarik ulur ini ya. Besar kecilkan, kecil besarkan. Karena ini dipakai seukuran A4, berarti saya selalu gunakan ukuran hurufnya sekitar 12. Kalau kita presentasi kan umumnya pakai huruf yang 24 ke atas gitu ya, biar kelihatan dari jauh. Nah, kalau ini kan dipakai buat aktivitas siswa yang nanti akan dimasukkan ke portofolionya. Jadi konsepnya itu student expedition yang untuk portofolio di kelas saya, siswa pakainya karena dicetak ya, jadi pakainya Snell Hector, jadi tugas-tugas itu bisa dicetak. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin siswa didiknya, peserta didiknya itu bisa memiliki akses buat ke laptop atau komputer, punya akses itu bisa dengan menggunakan Cites dari Google. Jadi ini bisa dipadukan dengan yang lain. Bapak Ibu masih menyimak atau mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo aja. Mungkin dari teman-teman yang Batang yang ikut ini mungkin baru mengenal Canva di sini, bisa tanya-tanya. Mohon izin ini Bu Ike, sepertinya Ibu Hadijah raise hand ini. Iya, monggo saja. Kalau mau tanya, silakan. Oke. Monggo, Ibu Hadijah. Atau mungkin Bu Alfi ini berikutnya. Bu Alfi, raise hand. Itu raise hand belum masuk ke ke ini apa Bu?
belum masuk ke meet-nya napa? Ini kepencet mungkin ya? Iya mungkin. Mungkin tidak sengaja itu mungkin Bu. Oke. Coba-coba ya. Oke. Mungkin menyimak gitu ya. Lagi pada menyimak atau gimana ya? Saya jadi kayak sendirian ini. Ini kita selesaikan dulu input-input dulu, nanti tinggal menghiasnya. Menyimak tapi menyimak semuanya. Ya Pak. Kalau ini kayaknya sepi Suaranya kayak mungkin gimana gitu ya. Suara, dikeraskan juga. ya, suara saya kurang yang ini ya, kurang kencang. Nah, Oke, itu sudah mungkin kencang, Bu. iya karena tak ini berhenti sebentar ini. Jelas. Coba speakernya Jelas sekali. Mikrofonnya kalau mungkin Bu saya- Ike, mikrofonnya lebih didekatkan lagi. Ya ini kalau ini sudah keras mungkin Bu? Atau masih Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. oke. Sudah jelas. Ini Bu Rohmah, mohon izin Bu Ika, ada yang raise hand? Barangkali ada Iya, yang mau monggo. ditanyakan. Kayaknya udah pinter-pinter Tidak jadi ya? semua. Oh, tidak jadi. Kayaknya ini gampang gitu ya. Cuman sebenarnya kalau Canva itu kan sebenarnya hanya media gambar tempel yang semua orang bisa. Tinggal kita pinter-pinternya aja mau dipakai buat apa. Karena banyak elemennya, ini jadi banyak yang harus di copy paste. Kalau mungkin bisa sharing juga Bapak Ibu yang punya pengalaman kalau di sekolah mungkin langkah kegiatannya dibuat semacam ini, maksudnya menggunakan alur merdeka atau sudah dengan cara yang lain. Oh, ini belum ada aktivitasnya. Oke. Satu lagi ya.
Ini seperti urutan ketika di guru penggerak sepertinya ya Bu Ika ya, Iya, LMS-nya ya. seperti yang dulu. Ini Bu Ari itu guru penggerak angkatan 6 bareng saya. Jadi saya senang ini ditemani Bu Ari, teman seperjuangan. Nah, Bapak Ibu juga nanti kalau mungkin sudah ikut guru penggerak atau yang akan ikut guru penggerak, ini kurang lebih alur belajarnya itu dari modul 1 sampai modul 3 itu sama. Jadi pakai alur merdeka. Oke. Nah, ini sudah tapi kurang rapi, mari kita rapikan. Ini mau saya kelompokkan dulu. Nah, jadi gampang untuk Izin Bu Ika, ini sepertinya ada pertanyaan di kolom chat, apa bisa langsung dijawab? ya, monggo Ini sambil Ibu saya rapikan Aminah ini. ini. Monggo. Ibu Aminah bertanya, apakah student expedition ini digunakan untuk apa saja gitu? Saya kurang paham seperti itu. Dari Ibu Aminah, monggo Bu Ika. Ya. Student expedition ini bisa digunakan ketika di awal pembelajaran untuk memberikan gambaran kepada siswa, apa yang akan mereka pelajari, kemudian aktivitas apa yang akan mereka lalui. Kalau saya menggunakannya untuk cover portofolio. Jadi nanti anak akan buat portofolio. Jadi mereka punya selama belajar, kayak saya kan materi bahasa Indonesia ya. Jadi selama dia belajar materi bahasa Indonesia bisa dari kelas 10 ya berarti dia dari kelas 10 fase E sampai fase F mereka punya pelajaran bahasa Indonesia itu mereka punya apa aja yang sudah dipelajari itu apa aja. Nah, kalau kelas 10 enaknya itu nanti di kelas 12 mereka portofolio ini bisa dipakai buat penilaian akhir. Jadi nanti tinggal wawancara. Kalau saya rancangannya nanti yang kelas 10 itu juga nanti saya buat kalau masalahnya kalau kita ngajarnya ini ya dari kelas 10 sampai kelas 12 kelas itu terus enak. Jadi nanti di kelas 12-nya kita bisa enaknya di kelas 12-nya nanti kita bisa penilaian akhirnya tidak tes tapi dengan penilaian portofolio. Jadi tinggal wawancara juga bisa. Seperti itu. Ini Bu Aminah meneruskan pertanyaan lagi nih Bu. Syaratnya saat pembelajaran siswa membawa HP nggih. Nah, tuh. Oh iya, kalau di kelas saya itu wajib karena yang eksplorasi konsep mulai dari diri itu kan mereka manual bisa ya. Tapi kalau eksplorasi konsep anak kan otomatis pakai HP, Bu. Bisa tidak harus mengandalkan buku, jadi bisa dengan browsing. Nah, kalau takut anak main HP, ya tergantung kitanya dengan siswa membuat keyakinan kelas. Mungkin
di Canva sebelumnya juga sudah diajari keyakinan kelas, kan ada pembelajaran diferensiasi dan sebagainya. Atau mungkin nanti ini bisa jadi usulan untuk seri berikutnya tentang pembelajaran keyakinan kelas. Kalau takut siswanya main HP gitu ya. Bagaimana Bu Aminah ini tadi yang bertanya? Sudah dijawab Bu Ike. Kebetulan memang di sekolah kami boleh menggunakan HP juga. Ya, aturan. Karena kalau harus ke perpustakaan, literasi gitu ya, harus ke perpustakaan. Perpustakaan sekolah kami, mohon maaf sih, belum terlalu besar gitu ya, tidak bisa menampung banyak siswa. Jadi alternatifnya seperti buku siswa pun kadang saya share ke anak. Jadi selain dia punya cetakannya, mereka juga punya yang e-booknya. Itu bunyi apa ya, Bu? Ada pertanyaan lagi mungkin? Nah, mungkin ada yang mau bertanya langsung? Kalau di kolom chat sepertinya sudah tidak ada. Oke, ini sudah. Kalau saya biasanya memang malah menggunakan Canva itu biasanya pakai nggak pakai laptop, pakainya HP karena lebih leluasa. Kalau pakai HP itu kelihatan jelas ininya, garis-garisnya. Nah ini seperti ini, kita misal terlalu ukurannya nggak sama ini, dia akan kelihatan. Nah di sini nih ukurannya nggak sama. Ketika di garis ini kan muncul 3-3, kita menempatkan posisinya garis-garis yang sama. Nah itu di bagian belakangnya dia lebih, jadi ini ukurannya nggak sama, nggak presisi gitu ya. Bisa pakai penggaris Bu kalau mau mengatur garisnya sama, pakai margin. Itu diklik ya, itu diklik apa file ya, file. Ya, file. Nah, terus atur tampilan editor. Nah, itu kan bisa tampilkan penggaris, margin, cetakan, itu bisa. Iya. Ya. Kalau saya biasanya tampilkan margin. Nah, kalau untuk penggaris pakai itu tadi bisa. Ya. Ya. Oke, ini sudah siap aktivitasnya. Ada lanjutan pertanyaan ini Bu Ika? Oke, silakan. Dari Ibu Aminah tadi, berarti apakah ada alternatif lain ini jika siswa itu tidak bawa HP itu untuk penggunaan student expedition ini? Bisa. Kalau siswa ini kan bisa manual Bu. Ini kan sebenarnya Canva itu kan semacam papan tempel ya. Kalau kita belum ada aplikasi, dulu kita belajar itu kan pakainya papan tempel. Nah, kalau Canva ini kan papan tempel yang digital. Ya, bisa. Jadi mereka seperti membuat seperti membuat mapping. Nah, dari kertas-kertas itu bisa ditempel. Mungkin bisa ditempel-tempel karton ya, gitu ya Bu ya? Ya, jadi kayak scrapbook. Jadi semacam ini scrapbook. Ada lagi gitu Bu Ika, pertanyaan dari Ibu Febrina nih. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang tertera di student expedition ini harus disesuaikan dengan topik yang diajarkan? Atau susunannya harus sama seperti yang Bu Ike buat ini, atau boleh dimodifikasi mungkin? Iya, ini kan sesuai dengan dengan yang kita buat. Misalkan, anaknya mau buat sendiri, boleh kita tinggal kasih
rancangan Word-nya mereka bisa membuat sendiri. Mungkin, oh rancangannya Bu Ika nggak bagus nih misalkan. Nah mereka bisa pakai rancangan sendiri. Atau disesuaikan, iya. Ini kan saya tadi temanya gimana? Halo? Mungkin agak keras lagi Bu Ika. Oke. Tadi apa ya? Saya jadi lupa. Pertanyaannya apa ya? Ini ada tambahan pertanyaan ini. Oke, lanjut. Apa Ibu ya, Chef Prayuda. Langkah awalnya apa tadi ya sebelum masuk ke Canva gitu? Ketinggalan mungkin ya. Langkah apa sebelum masuk Canva? Oh ya, kita hanya mengambil data di modul ajar Bapak Ibu. Datanya apa saja? Satu, tujuan belajar. Di sebelah tulisan ini, student expedition ini, kita ambil tujuan belajar supaya anak tahu nanti mereka apa yang akan mereka capai itu apa aja. Nah, ini juga biasanya kan kalau di awal pembelajaran kita membacakan tujuan pembelajarannya, kemudian nanti hasilnya apa aja, gitu kan. Gitu, ada lagi yang mau tanya mungkin? Belum ada sepertinya Bu Ika. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu cukup mau mencari bahkan yang huruf aja itu ada di sini. M misal. Bu Ika sepertinya suaranya hilang atau sudah selesai ya? Coba saya reload lagi. Oh oke, udah nyambung. Gangguan lagi deh. Iya, kayaknya. Ini ada pertanyaan lagi Bu Ika ini. Dari Bu Aya ini. Bu Aya Sofiani ya ini ya. Ini sepertinya teman saya waktu kuliah ini. Ini bertanya untuk penggunaan student expedition yang dibagikan ke siswa itu link Canva-nya atau bagaimana? Kemudian aktivitas siswa dituangkan langsung di situ atau bagaimana? Mungkin setelah pembuatan ini lanjutannya bagaimana gitu Bu Ika? Oke, kelanjutannya. Jadi kalau saya ini untuk checklist Bu, Bapak Ibu. Jadi buat checklist anak kita itu belajarnya udah sampai mana sih? Misalnya mulai dari diri, oh mereka sudah menjawab pertanyaan apa yang akan kalian lakukan setelah lulus SMK nanti. Nah, ini kegiatannya itu mereka menggambarkan harapan masa depan mereka ketika nanti lulus. Menggambar itu dalam artian mereka bisa benar-benar dengan menggambar kalau mereka suka, ya, diferensiasi kan ya. Kalau mereka diferensiasi konten gitu ya, atau proses. Kalau mereka suka gambar, mereka bisa pilih gambar. Diferensiasi produk, maaf, bukan konten, diferensiasi produk. Mereka kalau suka gambar, bisa dengan gambar.
Kalau mereka sukanya hanya menulis, ya mereka bisa. Kalau beberapa anak yang suka, mudahnya tulis, ya udah tulis aja. Kemudian ini mungkin Bu Aya menanyakan, setelah pembuatan student expedition ini, link Canva-nya dibagikan ke siswa atau bagaimana? Mungkin maksudnya setelah membuat ini, siswa membuat sendiri-sendiri atau dari link guru, seperti itu mungkin Bu Ika pertanyaannya. Oke. Kalau saya tak bagikan. Jadi mau nggak mau mereka nerima yang dari saya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu ingin anaknya atau anak didik Bapak Ibu itu super gitu ya, mereka ingin berkreasi, maka kita bisa kasih linknya supaya mereka bisa mengedit itu. Kalau sudah diedit kan sudah miliknya mereka, tidak mengubah milik kita. Dengan cara ini ya, dengan cara dibagikan template-nya itu kan. Bagaimana ini Bu Aya untuk jawabannya Bu Ika? Jadi mungkin Bu Ika memberikan template-nya saja, nanti bisa dibuat siswanya seperti itu, nggih. Jadi Iya, karena nanti bentuknya jadi portofolio, berarti kan minimal siswa punya sendiri-sendiri seperti mungkin ya Bu Ika ya. Iya, betul. Kan kalau kita unduh ini, kita unduh dalam bentuk JPG juga kan mereka juga dapat. Tapi mungkin mereka ingin berkreasi lebih. Mungkin, aduh warnanya saya nggak suka Bu, mau ganti aja. Boleh. Ya berarti kita bagikan saja link template-nya ke siswa. Jadikan template, bagikan ke siswa. Sepertinya barusan ada yang raise hand, nggih? Kepencet mungkin, Bu? Bilang tapi Bapak siapa tadi lu? Mungkin sudah jawaban saya sudah Ini. sesuai gitu ya. Sesuai dengan ini ada lagi Bu. Bu Ika Okay. ada lagi nih. Ya, menggunakan Canva harus terhubung dengan internet gitu. Adakah aplikasi Canva yang bisa digunakan secara offline? Karena kalau online berarti kan untuk daerah terpencil ini ya. Bu Supiati daerah mana nggih? Untuk lokasinya mungkin ini bagaimana kalau terpencil dan internetnya susah gitu Bu, jaringannya gitu. Adakah solusinya gitu? Kalau Canva itu setahu saya aplikasi pun dia terhubung secara online. Jadi walaupun kita unduh aplikasi di Play Store, dia otomatis. Jadi sama seperti Google Dokumen, Google ya, produk Google itu penyimpanannya langsung. Jadi tidak ada tombol save. Jadi kalau Bapak Ibu pakai aplikasi pun dia tetap online. Justru kalau nggak online, otomatis elemennya tidak terbuka. Karena kan untuk membuka elemen, kemudian yang lain, fitur-fitur yang lain, dia harus terhubung. Karena sistemnya kan pakai sistem penelusuran. Seperti saya mengetik huruf K di sini, kan belum tentu ada dalam aplikasi Canva-nya. Kalau ada dalam aplikasi Canva-nya, nanti berat HP-nya, otomatis penyimpanannya besar. Nah, kalau pakai awan, itu penyimpanannya nggak besar. Yang suka, karena seperti saya suka online karena penyimpanannya itu nggak besar di HP, karena HP saya itu isinya macam-macam, jadi memorinya sedikit, tapi aplikasinya lumayan banyak.
Nah, lebih suka yang online. Jadi ngetik pun di HP, buat itu pun di HP. Nah, ini yang produk jelek ini ya Bapak Ibu. Halo? Itu sudah selesai berarti Bu Ika? Ya, tinggal ditambahi yang refleksi. Ini sambil Bu Ika menambahkan ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu Ika dari Ibu Karunia ini. Expedition itu maksudnya perjalanan pembelajaran siswa dalam satu topik mapel atau bisa satu semester. Kemudian refleksinya seperti apa? Oke, refleksi, ya umumnya refleksi Bu. Refleksinya lebih ke refleksi di akhir. Jadi setelah melalui, kalau ini saya pakai, halo? Kalau saya pakai ini itu untuk satu konten, satu materi. Begitu Bu Karunia ya? Jadi dipakainya untuk satu materi. Kalau satu semester kayaknya terlalu panjang nanti ya. Ini refleksinya refleksi di akhir. Kalau tiap pembelajaran kan bisa ada refleksi, tapi kalau ini refleksi khusus untuk refleksi satu konten. Nah, refleksinya apa aja? Biasanya pertanyaan refleksi itu apa aja sih? Apa yang sudah dipelajari, begitu kan? Pembelajaran apa yang diharapkan ke depan gitu ya? Pertanyaan bisa beragam, bisa 1, 2, kalau bergantung guru mau ngasih berapa. Kalau saya biasanya 3. Selain berkaitan dengan pembelajaran, kita juga perlu menanyakan bagaimana perasaan siswa. Nah, ini. Oke. Besar sekali ya di sini. Nah, Bapak Ibu juga bisa menyeting jaraknya di sini. Jaraknya kan 1,4. Saya buat jadi 1. Nah, ini pun sama. Biar jadi 1 halaman. Boleh nggak 2 halaman? Boleh. Nah, ini sih sederhananya ya Bapak Ibu ya. Kalau mau dihias macam-macam, kayaknya waktunya nggak cukup. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, ini yang huruf bisa kita buat efek. Nah, di sini huruf ada beberapa efek. Misalnya saya pakai yang latar belakang. Nah, ini juga bisa di setting, di bagian bawahnya ada setting
kelengkungan atau apa. Nah ini kok nggak berubah ya? Oke, mungkin harus dikontrol. Oh, sebarannya ini ya, yang sebaran. Berarti pada intinya susunannya seperti itu Bu Ika ya. Tinggal nanti tambahan aksesoris mungkin atau mungkin kreativitas lain ngoten nggih. Iya. Nanti kan di sini bisa ditambahi kotak-kotak. Kayaknya kalau saya buat bagus itu perlu waktu karena saya ini kan buatnya dari nol ya. Kalau kita pakai template itu malah lebih mudah. Jadi kalau Bapak Ibu diburu waktu bisa pakai yang template aja. Tapi kalau template Bapak Ibu nyari student expedition itu nggak akan keluar. Jadi kita pakai template. Kalau mau pakai template yang model peta bisa pakai mind map. Jadi nggak harus A4 ukurannya. Bu Ika izin tanya. Oke. Itu kalau letak huruf-huruf merdeka sama kotak-kotak kotak-kotak teks hijau-hijau itu di agak tengah kan boleh kan? Nggak boleh kan? Maksudnya bebas toh menentukan. Maksudnya mungkin kalau saya kan terbiasa kalau teks itu tidak keluar dari margin. Nah, itu bisa kan misalnya kita ngatur-ngatur itu posisi semua merdeka sama tulisan hijau-hijau di kotak di balon teks hijaunya itu agak ke tengah sehingga tulisannya tidak keluar margin itu boleh kan? Boleh. Oh ya. Bebas mau di judulnya di bagian tengah pun nggak masalah. Iya, soalnya itu saya lihat kan saya nggak terbiasa kalau di balon-balon teks itu teksnya keluar dari margin itu saya kurang terbiasa gitu. Saya biasanya pakai aturan margin biar teksnya itu nggak keluar dari margin gitu. Oke, kalau ya tadinya saya juga begitu Bu. Biasanya saya buat sesuai margin yang ini kan, yang bagian tengah ini. Nggak kelihatan ya. Ini yang garis putus-putus ini kan. Coba saya besarkan. Nah, di sini ada garis putus-putus Bapak Ibu. Ada itu tadi kelihatan. Ya. Nah, ini tuh biasanya dipakai karena biar kalau lebih dikit pun nggak akan mengubah setting gitu ya, atau ukurannya. Oh ya, oke. Makasih Bu. Okay. Intinya memang kalau mau membuat rapi, bagus itu perlu waktu gitu ya Bu Ika ya. Butuh waktu. Kalau mau cepat pakai template. Gitu. Waktu 1 jam buat ini tuh ya kalau saya 1 jam paling bisanya mungkin buat jadwal gitu ya. Tapi kayaknya juga butuh effort yang besar. Kalau memang mau bagus biasanya lama memang. Ya, ini masih versi anak-anak gitu ya. Oke. Nah, seperti berarti ini sudah full gitu ya Bu kan ya untuk template-nya. Ini jadi nggak petualangan lagi, ini jadi kayak koran ini. Nah. Oke, nah seperti ini. Ini mungkin tak terasa ya Bu Ika ya ini ya. Sudah ini ya. Karena kalau sudah main Canva itu sudah asik. Jadi kalau teman-teman yang kemarin ikut Canva Lover juga Canva Lover
yang kelasnya Kang Dero juga kalau udah mulai ngutak-ngatik itu sampai katanya bilang lupa waktu gitu ya. Ya, karena asik gitu ya. Mungkin masih ada satu pertanyaan ini, sambil mungkin pertanyaan setelah itu Enggak. masih ada enggak ini? Oh, dari Pak Abduka ini, Bu. Apakah Canva itu bisa digunakan untuk pembelajaran akuntansi, misalkan untuk membuat kolom atau neraca lajur mungkin seperti itu? Bisa, sakit Bapak. Misalnya nih saya ini tadi apa ya elemennya? Nah, ini kan elemen tampilan di awal elemen begini ya. Yang terakhir kita pakai itu di sini. Ada garis, grafis, stiker. Yang dimaksud mungkin kan tabel gitu ya. Nah, ini di sini juga ada tabel. Tapi tidak sebaik ketika kita pakai untuk yang bentuk Microsoft Excel atau spreadsheet. Kalau Google ini namanya spreadsheet. Kalau tabel bisa, saya pakai ini untuk buat jadwal. Itu bisa tabel dan bentuknya bisa diatur-atur. Kalau rumus mungkin, kalau saya belum sampai pada rumus ya. Nanti coba mungkin yang lain bisa ngasih penguatan. Setahu saya baru bisa tabel, tapi kalau untuk rumus lebih baik mending Excel, Pak. Kalau ini untuk halo. Nah, kalau tidak salah, mungkin kalau untuk tabel itu seperti statistika itu kemarin pernah diajarkan di Canva level berapa ya? Lupa ya. 3 apa 4 itu ya, Bu Ika ya. Ada itu untuk tabel dan sampai untuk memasukkan sampai ada hasil diagramnya seperti itu. Ini ya, ada yang bagian ini ya. Ya. Masuknya ke Ini ada bagian permintaan ini. dari teman-teman Bu Ika untuk meng-share hasil desain Bu Ika mungkin yang sudah direfleksikan siswa gitu. Jadi teman-teman ada gambaran atau nanti hasil yang malam ini bisa di-share ke grup atau ke chat mungkin gitu. Oh iya, nanti yang ini tak share ke grup aja. Kalau yang ke siswa, kayak saya biasanya karena untuk melancarkan siswa, kadang saya minta mereka untuk menyusun sendiri. Atau kadang saya tambahkan semacam doodling ya. Jadi kalau kadang ada anak yang suka coret daripada coret-coret meja, saya kasih gambar yang belum berwarna, itu nanti mereka bisa coret-coret di situ. Jadi jangan sampai mereka coret-coret meja. Jadi dikasih cover doodling. Nah, kemudian bagian bawahnya ini student expedition. Iya. Halo? Halo, apakah sudah selesai ini Bu Ika untuk desainnya? Student expedition-nya? Ya, kurang lebih ini sederhananya, jadi ada tujuan, kemudian aktivitas yang akan dilalui siswa, kemudian refleksi. Ini 1 halaman, ini sudah cukup, tinggal menghias saja. Oke, tinggal hias mau dikasih apa lagi. Karena waktunya mungkin masih ada waktu nggak ya Bu? Atau Sudah. mau? Tidak terasa ini Bu Ika sudah jam 9:10 ini. Ya, kalau mau diteruskan ya saya Nanti sih sampai jam ayo 12. aja gitu ya, tapi kalau iya. Tapi nanggung ya Bu ya. Nanggung harus dihias gitu ya Pak ya. Iya, gimana Bu? Bu Neneng, gimana Bu Neng? Ini gimana Bu Neneng, boleh nggak sampai ya, akhir? silakan aja kalau monggo kalau Bapak Ibu peserta berkehendak untuk sampai selesai monggo, atau nanti bisa Bu Ike memberikan
atau tutorial tambahan diupload ke YouTube, di-share gitu. ke grup WhatsApp juga bisa. Silakan disepakati Berarti bersama, ya boleh. udah. Berarti share aja boleh Bu langkah-langkah untuk berikutnya ya Bu ya. Langkah-langkah berikutnya yang mana Pak? Ini udah sih cuman menghias Udah. aja Pak. Iya, Untuk menghias kan ini penghias. menghias. Ya, maksud saya menghiasnya itu Iya. Bu. Menghias kan cukup tambahkan elemen-elemen yang kita ini saya pakainya bentuk tak beraturan. Jadi Oh, bebas gitu. mau dikasih apa aja. Dan Kalau buat animasi biar lebih ini bisa nggak Bu? Biar Gimana? gerakan tampilannya bagus. Oh, Mungkin yang dikasih animasi ngapain? Iya, Boleh. Ambil dianimasikan bisa atau bisa juga dengan elemen tapi yang misal apa ya? Yang gerak-gerak kupu-kupu gitu ya. Oh iya biar ada itu biar bagus lah. Paling nggak anak bisa masa lebih tertarik mungkin itu masa pembelajarannya. Oke. Oke, deh. Baik, makasih Bu. Sambil saya. Nah, terima kasih Mbak Tuki. Masih semangat ini sepertinya. Iya Bu. Seru ya. Ini ilmu baru soalnya ya Bu ya. Kalau Iya Bu, ini luar biasa kalau dipakai di kelas. Sampai Iya. jam 10 itu ya. Iya, biasa Kang Dero itu sampai jam 11 malahan. Malah sampai jam 11. Ini saya coba kasih tapi kok nggak ini ya. Nggak muncul. Ya, aduh, ke bawah. Ini saya coba berikan animasi tapi kok nggak ini Bu. Jadi Nah, itu cakep udah. Nah, dapat Bu, cakep tuh. Ini izin Bu Ika, ini ada Pak Wartono ini sepertinya. Wartono raise hand, monggo Pak. Monggo Pak Wartono. Monggo Bapak. Apakah salah pencet mungkin ya? Salah pencet, salah pencet. Pada suka salah pencet ini ya. Sambil praktek mungkin Bu, jadi. Iya. Boleh. Cantik ya jadinya Bu ya. Iya. Kayak Bu Neng ya. Cantik ini. Oke. Karena yang buat perempuan jadi isinya kupu-kupu ya. Iya. Ini ya agar rekamannya jernih. Saya afkan Bagaimana ya. Bu Neng ini? Ini agar rekamannya jernih ini siapa ya yang
suaranya. Ini saya akan dulu ya. Oke, cukup saja ya kayaknya. Saya kayak nggak enak ini kalau terlalu malam. Begini cukup, nanti atau Sudah saya cantik share itu, Bu. template-nya. Oke. Oke, saya share template-nya, Bapak skip. Ibu bisa ngedit-ngedit gitu kan. Iya. Ya. Ini saya stop ya Bapak Ibu. Stop screen. Ya. 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 Terima kasih Bu Ike nih. Materinya luar biasa ya Bapak Ibu semua Iya. ya. Keren. Asik. Materi baru jadi baiklah, ini berhubung waktu juga ini ya, sudah jam 21:16 kalau di laptop saya ini. Ternyata memang belajar Canva itu kadang lupa waktu ya. Ya Bu Mardiani ya. Ya, Canva betul. itu luar biasa. Betul. Ibaratnya satu hari satu malam itu tidak akan Asik lelah. ya, mengasihkan. Ya, terima kasih Bu Ika atas ilmunya. Nanti bisa di-share untuk hasil malam ini atau bahkan mungkin kalau ada yang sudah jadi dan milik siswa mungkin refleksi bisa berbagi ke Bapak Ibu guru semua. Jadi ada gambaran untuk pelaksanaannya di kelas masing-masing. Nah, untuk malam ini saya kira cukup nggih. Ini Bu Eneng masih di sini nggih. Bu Eneng, Bu Mardiani dan Pak Ihin ini tadi mohon maaf Bapak tadi saya lihat belum masuk, ternyata setelah itu masuk jadi kurang kesebut. Terima kasih atas perhatiannya ini. Untuk pertanyaan berikutnya bisa oh ini ada satu lagi mungkin terakhir ya Bu Alfa ya. Setelah ini kita tutup. Bu Alfa mau bertanya monggo. Kepencet lagi kayaknya. Bu Alfa mau bertanya atau kepencet? Kepencet kayaknya. Berhubung sudah malam jadi nanti bisa lanjut di lain waktu atau bisa di grup Canva Lover Nusantara nggih Bapak Ibu semua. Atau ikut kelasnya Kang Dero. Iya betul, atau ikut kelasnya Kang Dero, nanti biasanya akan di-share untuk Canva dari level 1 sampai level 5. Saya juga kebetulan yang level 5 belum ikut ini kemarin karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi monggo Bapak Ibu bisa join di webinar-webinar selanjutnya. Dan malam ini terima kasih banyak untuk webinar tentang student expedition ini ya. Jadi kita itu ternyata sebagai guru bisa sekreatif mungkin untuk belajar mengajar untuk siswa itu supaya menyenangkan seperti itu. Jadi siswa tidak merasa bosan di kelas dan bermakna tentunya. Mungkin malam ini seperti itu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, terutama ini Bu Eneng, Kang Ihin, dan Ibu Mardiani. Kurang lebihnya saya sebagai moderator yang memandu jalannya acara dari depan sampai saat ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah nih. Berhubung waktunya sudah malam, langsung ditutupnya ada refleksi ya Bu Eneng ya. Ditutup bisa. Aku mau bahasa dulu nak. Terima kasih dulu ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari foto-foto dulu ya Bapak Ibu. Saya nonaktifkan kolom chat ya. Oke. Ya, foto-foto dulu ya. Saya barangkali nanti belum ada yang ke foto, nanti bisa foto sendiri ya Bapak Ibu. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Bisa ada yang halo Bu Eneng kok ngetis Bu Eneng saya fotokan dari monggo kalau Pak kameranya
Sudah saya fotokan. Ya. Bisa dong. Bisa dong, saya gak sebutan. Baik Bapak Ibu, mungkin Bu Nengnya terlempar lagi nih sepertinya. Ya. Baik, mungkin sudah selesai ya pertemuan kali ini. Mungkin sampai jumpa lagi pada webinar pekan depan. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya, pamit ya. Mangga Kang Ihin, mangga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, Terima maaf. kasih. Mohon maaf ya Kang Ihin. Terima kasih. Saya sedang ada ini ada Ya, sama-sama semuanya. Oh, ini Ibu Mangga Nengnya pamit. selesai. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam ya. Ya, Ya, Bu Neng, mangga. Bu Neng. Hanya saya yang sedih.